Halo Bapak Ibu pengoprek Arkas dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang store tunai. Store tunai merupakan termasuk ke dalam transaksi internal ya, yaitu pencatatan pergeseran sejumlah uang dari kas tunai ke rekening sekolah. Mengapa sekolah harus melakukan store tunai? Penyebabnya bisa bermacam-macam. Pertama, bisa karena adanya transaksi belanja yang pembayarannya harus dilakukan secara transfer antar bank. Sementara dana bosnya telah ditarik semuanya dari rekening bank misalkan ya. Kedua, bisa saja karena sekolah akan menyimpan sejumlah uang di akhir bulan tertentu yang nominalnya terlalu besar untuk berada di kas tunai. Sehingga secara kaidah akuntansi lebih baik disimpan di rekening bank saldo tersebut. Lalu bagaimana ketentuan dan cara menginputkannya di Arkas? Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, Bapak Ibu, adapun ketentuan untuk menginput transaksi store tunai di Arkas antara lain. Yang pertama, Bapak Ibu siapkan dokumen rekening korannya. Sebagai referensi, tanggal dilakukannya transaksi store tunai tersebut. Serta untuk mengetahui berapa nominal uang yang distorkannya itu ya. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah pada BKU bulan yang akan diinput transaksi store tunainya itu harus terdapat saldo di kas tunainya. Minimal sama atau nominalnya lebih besar dari uang yang distorkannya. Itu syarat-syaratnya ya. Lalu bagaimana cara menginputkan transaksinya di BKU Arkas? Caranya mudah saja. Pertama-tama Bapak Ibu silahkan ke menu penata usahaan. Kemudian ke buku kas umum. Dan silahkan pilih sumber dananya. Misalkan kita pilih sumber dananya adalah bos reguler. Nah, di sini sebagai contoh saya buka buku kas umum bulan Maret. Yang mana dalam BKU ini sudah ada beberapa transaksi ya. Transaksi yang pertama adalah transaksi penerimaan transfer ya. Nah, di sini uraiannya terima dana bos tahap 1 tahun 2022. Kemudian berikutnya adalah transaksi tarik tunai. Di sini contoh penarikannya tidak semuanya, hanya 10 juta rupiah. Oke. Jadi ada yang keluar dari bank senilai 10 juta rupiah dan secara bersamaan ada uang juga yang masuk ke kas tunai sebesar 10 juta rupiah juga. 10 juta rupiah yang ada di kas tunai ini misalkan diperuntukkan untuk merealisasikan belanja-belanja. Belanjanya sudah diinputkan sampai ke bawah nih ya. Kemudian bisa kita lihat dari transaksi-transaksi tersebut menyebabkan keadaan saldonya menjadi seperti ini. Nah, di bank ada saldo sebesar 35.360.000. Kemudian di kas tunai juga ada saldo sebesar 4.500 rupiah ya. Dengan total saldo keseluruhan sebesar 35.364.500. Nah, kemudian di sini kita akan coba praktekkan bagaimana cara menginputkan transaksi store tunai. Sebagaimana yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa salah satu syarat agar kita dapat menginputkan transaksi store tunai adalah di saldo tunai ini harus ada nominal uangnya. Minimal nominalnya sama dengan angka yang akan kita store tunaikan atau lebih besar. Begitu ya. Contoh, di sini kita akan menyetor tunaikan sisa kas tunai ini, yaitu sebesar 4.500. Caranya bagaimana? Caranya kita manfaatkan tombol tarik bank ya. Kita manfaatkan tombol tarik bank. Kemudian pastikan pada jenis penarikannya ini adalah store tunai ya. Jadi di jenis penarikannya ini kita pilih store tunai. Kemudian nomor bukti biarkan ini otomatis. Lalu tanggal transaksi silahkan samakan dengan tanggal yang tertera pada dokumen rekening koran, yaitu tanggal di mana kita telah melakukan penyetoran tunainya di bank. Oke, misalkan kita pilih tanggalnya itu tanggal 30 Maret. Nah, selanjutnya pada jumlahnya kita tuliskan sesuai dengan yang tertera di rekening koran. Misalkan nominalnya 4.500. Selanjutnya kita klik OK. Di sini ada warning atau peringatan, hati-hati dalam proses tarik tunai, store tunai ataupun pengembalian. Dapat mengakibatkan anggaran tidak seimbang atau unbalance. Apakah ingin dilanjutkan?
kita klik ya. Nah, hasilnya saldo di kas tunai menjadi 0 dan saldo di bank bertambah sejumlah 4.500 ya. Jadi sekali lagi, syarat agar kita bisa menginputkan transaksi store tunai adalah di saldo kas tunai pada BKU tersebut itu harus ada nilainya, tidak boleh kosong. Bagaimana kalau kosong? Apa yang terjadi? Kita coba. Kita klik lagi tombol tarik bank, kemudian kita pilih ininya menjadi store tunai. Maka langsung muncul informasi seperti ini. Tidak dapat melakukan store tunai karena maksimal rupiah 0. Nah, jadi seperti itu ya. Jika kas tunainya tidak ada nilainya atau kosong. Secara otomatis sistem Arkas akan menolak transaksi tersebut. Oke? Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi store tunai ini hanya bisa dilakukan untuk mengembalikan uang di kas tunai ke rekening bank. Dengan catatan di kas tunainya ada nilai saldonya. Umpamanya, sekolah Bapak Ibu akan melakukan transaksi belanja secara transfer pembayarannya, namun uang di banknya sudah terlanjur ditarik semua. Maka silakan sekolah Bapak Ibu melakukan store tunai di bank, kemudian transaksinya itu diinput juga di Arkas dengan cara tadi. Oke? Mudah bukan? Jika masih ada hal yang keliru atau kurang jelas, silahkan tinggalkan tanggapannya di kolom komentar. Dan mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat memberikan gambaran, terutama bagi Bapak Ibu yang baru menggunakan Arkas. Terima kasih sudah menyimak pembahasannya sampai selesai. Kita akan berjumpa lagi di obrolan Arkas berikutnya.